Ayah Bunda, silakan mengisi link kehadiran yang terlebih dahulu yang akan kami share. Hari ini kita akan membahas tentang topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai orang tua, yaitu Unlocking Teens Potential Through Effective Communication. Bagaimana kita dapat membantu anak-anak kita yang sedang berada di masa remaja untuk mencapai potensi mereka secara maksimal melalui komunikasi yang efektif. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan pembicara kita hari ini, yaitu Miss Fatia Afrazain Safitri, MCT. Beliau adalah seorang praktisi anak usia dini yang sekarang telah menjadi school counselor di Pratiwi School. Dan berikut pengalaman beliau sebagai internship di Taman Pengembangan Anak Makara Fakultas Psikologi UI. Sebelumnya juga pernah menjadi kindergarten teachers di Pratiwi School. Beliau lulus dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Selain itu, saya juga ingin memperkenalkan moderator kita hari ini, yaitu Miss Reni Fian Abrita, SSMPD. Beliau adalah Pratiwi Junior High School Principal. Baik Ayah Bunda, acara segera kita mulai. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Miss Reni selaku moderator. Silakan Miss Reni. Baik, terima kasih Miss Nita. Selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh peserta Parenting Talk to the Counselor yang terhormat. Nama saya Miss Reni dan saya merasa sangat senang bisa menjadi moderator untuk acara hari ini yang bertema Unlocking Teens Potential Through Effective Communication. Tema ini sangat relevan mengingat pentingnya komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak, terutama masa pra-remaja dan juga remaja. Nah, masa remaja adalah periode yang penuh dengan tantangan dan perubahan baik dari segi fisik, emosional maupun sosial. Menurut penelitian dari American Psychological Association atau APA, remaja seringkali mengalami kesulitan dalam mengekspresikan diri mereka dan berkomunikasi secara terbuka dengan orang tua. Hal ini bisa mempengaruhi perkembangan mereka baik dari sisi pribadi maupun akademis. Di sisi lain, parenting yang efektif dan komunikasi yang terbuka dengan orang tua dapat mendukung remaja dalam mengatasi tantangan tersebut dan mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Sebuah studi oleh National Institute of Child Health and Human Development atau NICHD juga menunjukkan bahwa remaja yang merasa didukung oleh komunikasi positif dengan orang tua cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi, performa akademik yang lebih baik, dan kemampuan lebih besar untuk membuat keputusan yang bijaksana. Nah, pada acara hari ini, kita akan mengeksplorasi cara-cara praktis dan strategi komunikasi yang dapat diterapkan oleh orang tua untuk menciptakan hubungan yang lebih terbuka, lebih pengertian, dan mendukung pertumbuhan potensi anak-anak mereka. Hari ini telah hadir di samping saya, ini adalah Miss Fatia Afrazain Safitri, MPC, yang biasa dipanggil Miss Yaya sebagai konselor di Pratiwi School yang akan membagikan strategi komunikasi untuk orang tua terhadap anak-anak yang beranjak remaja nih. Dan juga berbagi pengalaman dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak pra-remaja maupun remaja. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai acara ini. Semoga kita dapat mengambil banyak manfaat dari sesi-sesi yang akan disampaikan oleh Miss Yaya. Baik, terima kasih Ayah Bunda telah bergabung. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Miss Yaya. Silakan Miss Yaya. Terima kasih Miss Reni dan juga Miss Nita. Selamat pagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ayah dan Bunda. Perkenalkan nama saya Fatia Afrazain Safitri atau biasa dipanggil Miss Yaya yang memang
Kebetulan saya juga school counselor di Pratiwi School, dari jenjang preschool dan juga jenjang SMP. Jadi memang untuk pagi hari ini mungkin akan berbeda dengan pagi-pagi sebelumnya ya dan Bunda, kita akan sedikit sharing, diskusi juga, sifatnya interaktif ya Bunda. Jadi nanti mungkin jika Ayah dan Bunda ada pertanyaan, boleh silahkan raise hand atau juga tulis di kolom chat dan juga nanti ada beberapa pertanyaan juga. Jadi mungkin Ayah dan Bunda juga bisa ikut membantu respon. Oke, tanpa menunggu lama lagi, saya coba buka ya Bunda materinya. Oke, apakah sudah terlihat untuk PowerPoint-nya, materinya? Belum? Oke, sudah terlihat? Sudah, Miss. Oke, terima kasih Bunda. Oke, jadi untuk sharing session hari ini temanya adalah Unlocking Teens Potential Through Effective Communication. Betul seperti tadi apa yang dikatakan oleh Miss Reni, bahwa memang remaja ini merupakan periode yang penuh tantangan, namun juga merupakan periode transisi, di mana mereka ini melakukan self-discovery. Mungkin Ayah dan Bunda juga sudah merasakan banyak hal yang berbeda antara anak-anak dan juga remaja. Oke, sebelum kita mulai, saya ada satu pertanyaan. Ayah dan Bunda, jika ingin merespon, boleh raise hand. Nanti akan kami persilakan untuk unmute dan juga start video, atau juga jika berkenan, boleh menuliskan responnya melalui chat Zoom meeting. Pertanyaan yang pertama adalah, menurut Ayah dan Bunda, apa saja sih perubahan yang terjadi dari periode anak-anak ke periode remaja? Boleh silakan Ayah dan Bunda untuk memberikan responnya. Emosional ya Miss, ada Bunda Almer, emosional, perubahan bentuk badan dan suara, fisik dan emosi yang jelas terlihat. Oke, mungkin ada lagi yang ingin sharing atau ingin merespon? Mulai menjawab setiap dikasih tahu, Miss. Mungkin itu hal yang paling sering common ya, Bun. Kemudian makin berani ngelawan, hahaha, in positive way of course. Lebih senang di kamar, menyendiri di kamar. Oke. Oke, kita lanjut ya Bunda. Jadi memang betul sekali untuk remaja ini merupakan periode transisi. Jadi semuanya berubah, mulai dari fisik motoriknya, lalu juga mulai dari faktor biologisnya, lalu juga sosial dan emosionalnya pun juga berubah. Untuk fisiknya of course mereka menjadi lebih tinggi, motoriknya pun juga sekarang mungkin udah bisa menggunakan roda 2, bisa menggunakan sepeda yang lebih besar lagi. Lalu juga sudah mereka pun juga merasakan periode pubertas, mungkin sudah juga banyak ya remaja-remaja kita ini yang sudah berada dalam akil balik atau sudah puber. Jadi memang periode transisi. Untuk secara kognitif pun juga mereka mengalami perkembangan, sudah mulai bisa planning, juga sudah mulai bisa berpikir abstrak, sudah mulai bisa diajak berpikir logis dan juga konkret, lalu juga sudah bisa diajak untuk critical thinking seperti itu. Jadi memang remaja merupakan periode eksplorasi dan mencari jati diri, di mana secara aspek kognitifnya memang remaja ini cenderung lebih mudah untuk memahami bidang yang lebih spesifik lagi. Mungkin untuk lebih jelasnya kita lihat lagi perbandingannya atau perbedaannya antara prasekolah atau early childhood pada saat preschool, K1, K2, lalu perbedaannya pada saat di sekolah dasar dan juga pada saat sekolah menengah pertama. Pada saat di prasekolah, kita ini memang biasanya sekolah dan juga orang tua itu sendiri fokusnya itu pada kemampuan praliterasi. Jadi bagaimana anak itu menggenggam sebuah pensil, bagaimana anak itu mengenal warna, mengenal huruf, mengenal bentuk. Lalu juga untuk sosial emosionalnya, kita semua fokus di sosialisasi. How they adapt to their new environment. Yang awalnya hanya berinteraksi dengan ayah dan bunda saja, dengan kakek neneknya saja, mungkin dengan mbak di rumah. Namun sekarang karena sudah prasekolah, mereka sudah mulai bersosialisasi dengan teman-teman baru, dari lingkungan yang baru, budaya yang baru, keluarga yang baru, dan juga fokusnya di pengembangan bahasa, motorik, dan juga emosional. Untuk sekolah dasar, mereka mulai kita kembangkan kemampuan calistung dasarnya, membaca, tulis, hitung, serta pemahaman konsep dasar. Jadi mungkin beberapa kurikulum yang lalu juga ada yang namanya tematika ya Bunda ya, ada penggabungan beberapa subjek dalam satu subjek mata pelajaran, ada juga IPAS yang penggabungan IPA dan juga IPS.
Lalu berubah nih di SMP. Anak-anak kami pun juga sering pada saat kelas 7, sering banget ya Miss Reni, Miss Nita ngeluh, Miss ternyata pelajarannya lebih banyak ya dibandingkan SD. IL pelajarannya cuma dikit, ternyata SMP banyak banget. Betul sekali Bunda. Jadi memang untuk SMP ini karena memang mereka sudah berkembang secara aspek kognitifnya juga, kita mulai memberikan pendalaman materi di mana anak-anak ini kita ajak untuk berpikir kritis dan juga analitis serta untuk pemecahan masalah. Dan di SMP ini pun mereka juga kalau kita tanya cita-citanya mau jadi apa, biasanya mereka lebih spesifik lagi nih ayah bunda, karena pembelajarannya pun juga sudah lebih spesifik. Mungkin seperti PS terpadu, sudah mulai ada pengenalan apa itu ekonomi, sosiologi, sejarah, dan juga geografi, lalu juga ada sains atau IPA terpadu, penggabungan fisika, kimia, biologi, lalu juga mulai ada informatika, jadi memang pengenalan pembelajarannya mulai terstruktur dan juga mulai diferensiasi dan juga mulai detail, seperti itu. Ini juga beberapa memang kenapa sih lebih detail lagi karena memang sebenarnya banyak sekali teori yang menyatakan bahwa potensi manusia itu tidak hanya satu, bukan hanya matematika aja. Ini saya ambil salah satu teori dari Howard Gardner. Jadi Howard Gardner ini seorang psikolog yang memang mencetuskan multiple intelligence theory. Howard Gardner ini menyatakan bahwa manusia ini memiliki 8 potensi. Ada naturalis yang bersifat dengan alam, spasial yang bersifat dengan visualizing the world, jadi arsitek, DKV, lalu ada linguistik berkaitan dengan pembahasaan, diploma, hubungan internasional, lalu ada intrapersonal, jadi memahami diri sendiri dan juga mengenal diri sendiri, biasanya menjadi psikolog, psikiater, terapis, ataupun juga spiritualis, pemuka agama. Body kinestetik berkaitan dengan kemampuan otot dan juga motoriknya. Ada musikal berkaitan dengan musiknya, mungkin mau jadi DJ, karena ada beberapa juga nih bunda dan ayah, ternyata lagi trennya kalau ditanya, what is your dream? Dreamnya mau jadi K-pop idol. Mungkin berkaitan dengan musikal juga. Lalu ada logical mathematical berkaitan dengan data analyst, dan yang terakhir ada interpersonal berkaitan dengan orang lain. Seperti itu. Jadi memang di SMP ini kita di masa remaja ini kita sudah harus bisa mengenal potensi anak apa sih yang mereka bisa lakukan, apa yang ternyata mereka masih belum kita bantu untuk improve seperti itu. So teens start to explore the world. Jadi mereka tuh udah mulai nih mencari apa sih yang dia suka, apa yang ternyata dirinya tidak suka, apa yang bisa dia lakukan, apa yang belum bisa dia lakukan, dan apa yang menurut dia terbaik untuk dirinya sendiri di masa depan. But at the same time, di saat yang bersamaan, their planning skills haven't fully developed yet. Mereka belum bisa melakukan planning dengan baik dan benar. Kenapa? Karena memang walaupun aspek kognitifnya berkembang, tapi pada saat bersamaan mereka belum berkembang seutuhnya. Seperti kita orang dewasa sudah bisa nih, oh nanti mau di umur 25, di umur 26 mau seperti apa. Tapi untuk remaja ini mereka hanya, oke, aku mau jadi arsitek, tapi how? Mereka masih belum tahu gimana caranya. Makanya mungkin kadang jalannya agak berbelok-belok atau suka bisa dibelokin gitu, jadi harus hati-hati. Ini juga berkaitan dengan aspek biologisnya, yang tadi ya Bunda prefrontal cortex-nya. Jadi memang anak-anak ini di para remaja ini, bagian depan otaknya, prefrontal cortex ini yang memang dia berkaitan dengan mengelola diri dan juga pemikiran, ada reasoning, ada penalaran, judgment, penilaian, planning, perencanaan, serta self control atau kontrol diri ini belum berkembang dengan baik seperti itu. Jadi memang masih loading nih. Nanti pun akan berkembang tapi masih loading untuk remaja. Apalagi untuk kelas 4, 5, 6 dan juga kelas 7, 8, 9 ini mereka masih remaja awal. Bisa kita katakan sebagai remaja awal, jadi loadingnya ini masih 20-30%. Haven't developed fully yet. That's why karena mereka ini belum berkembang planning skills-nya, reasoning-nya, makanya suka taking the risk dan juga impulsif. Nggak apa-apa deh, aku begadang aja. Ntar juga bisa kok sumatifnya. Sering banget nih misalkan nih, nggak apa-apa begadang aja, besok juga sumatifnya gampang. Taking the risk dan impulsif, apa yang dia mau harus dia lakukan saat itu juga. Apa yang dia pikirkan langsung dia ucapkan, langsung juga dia katakan. Lalu juga highly egocentric. Jadi mereka merasa they are the center of the world. Semua itu harus menuruti apa kata aku, apa perasaan aku, dan apa yang aku inginkan. Highly egocentric. Selain itu pun juga ada beberapa karakteristik remaja ya ayah bunda, moodier, lebih mood swing. Mungkin di sini bunda juga sudah merasakan kemarin pada saat SD atau IL, kok anaknya baik-baik aja ya Miss, ceria terus, tapi sekarang mood swing.
Kena noda dikit bajunya nggak mau sekolah. Terlambat sedikit ngambek nggak mau sekolah. Atau misalkan ketinggalan barang sedikit ngambek nggak mau sekolah. And then shout more. Mungkin lebih terkesan teriak-teriak gitu. And then more sensitive, lebih sensitif. Desire for social status. Mau merasa paling keren gitu. And then exaggerate everything. Semuanya dilebih-lebihkan. Ya ampun Kak, cuma gara-gara poninya salah potong, masa iya sih sampai ngambek nggak mau sekolah? Cuma gara-gara pakai behel, masa iya sih ngambek nggak mau sekolah? Cuma gara-gara sepatu bola kesayangannya belum kering, masa iya sih nggak mau sekolah? So they exaggerate everything. And then highly self-conscious di saat yang bersamaan, mereka juga self-conscious. Aku takut nih mah kalau dibilang jelek sama teman aku. Soalnya aku takut ada jerawat satu, takut dibilang jelek. And then they do self-comparison. Kok teman aku keren banget ya, aku enggak. Kok teman aku pintar banget ya, aku enggak. Kok teman aku cantik atau tampan banget ya, aku enggak. Jadi sebenarnya hal ini sangat amat common terjadi, sering banget terjadi di para remaja. Jadi Bunda tidak perlu khawatir, ini memang ini hal-hal yang sering terjadi untuk para remaja. Lalu juga ada salah satu artikel yang menemukan bahwa sebenarnya para remaja ini mereka sudah tahu konsekuensinya apa. Jadi namun mereka hanya fokus mencari kesenangan. Fokus mencari kesenangan dan mereka pun sebenarnya mengetahui konsekuensinya apa, namun cenderung mengabaikannya. Contohnya mungkin bisa digambar, besok ada summative math, tapi masih tetap aja malam-malamnya sampai late at night, sampai midnight, mabar. Soalnya ada notifikasi WhatsApp dari temannya, mabar. Jadi mulai mabar. Mereka tahu konsekuensinya adalah sumatifnya itu mungkin akan jadinya tidak fokus ataupun mereka itu pun juga jadi lelah karena begadang. Tapi karena mereka cenderung di remaja ini hanya mencari rewardnya atau mencari kesenangannya, mereka cenderung mengabaikan. Atau bahasa kerennya gas terus aja deh. Yang penting sekarang aku seneng. Konsekuensinya ya udahlah. Padahal mereka tahu konsekuensi baik ataupun buruknya. Oleh karena itulah para remaja ini butuh bimbingan, dukungan, dan bantuan dari orang tua dan juga orang dewasa di sekitarnya. Hal ini pun juga betul sekali, tadi juga sudah ada beberapa artikel yang dinyatakan oleh Miss Reni, ini ada beberapa hal juga, ada positive outcomes-nya ketika antara yang terjadi antara para hubungan positif antara orang tua dan juga para remaja. Yang pertama ada prestasi akademik yang meningkat, lalu ada stres menurun baik orang tua ataupun baik para remaja, kepercayaan diri meningkat baik pada orang tua ataupun remaja, serta kebahagiaan dan kualitas hubungannya pun juga semakin positif dan semakin hangat seperti itu. Jadi memang sebenarnya hubungannya positif antara remaja dan orang tua ini sangat amat banyak nih Bunda positif outcome-nya. Tapi mungkin saya juga paham kadang yang terjadi adalah seperti ini. Mungkin kita terkesan kayak ngomong sama tembok, Miss. Aku ngomong apa nggak didengerin. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Masuk kuping kanan, malah keluar lagi kuping kanan. Gitu. Jadi memang terkesan nagging, mengeluh. Mama kenapa sih ngeluh terus? Mama kenapa sih cerewet banget, marah-marah terus? Jadi ini merupakan hal yang biasa terjadi pada saat kita berinteraksi dengan para remaja. But don't worry parents, nggak perlu khawatir, sebenarnya itu bukan karakter anak kita yang tiba-tiba menjadi seperti itu, tapi it's their hormones talking. Jadi sebenarnya hormon mereka ini lagi taking over themselves, lagi mengambil alih diri mereka. Makanya mereka ini cenderung lebih tadi ya, lebih sensitif, lalu juga lebih reaktif. Kenapa sih mereka exaggerate everything, melebih-lebihkan semuanya? Karena hormonnya mereka tuh lagi membuat mereka lebih emosionalnya ini tinggi banget. But at the same time, mereka masih kebingungan bagaimana cara mengontrol diri, bagaimana juga cara planning skills-nya. Gitu. Jadi memang itulah yang membuat mereka menjadi lebih moody, lebih sensitif, dan juga lebih reaktif terhadap hal-hal yang lain. Tadi juga saya lihat ada beberapa bunda yang bilang lebih argumentatif, Miss, kalau kita ngomong dijawabin terus, dikasih respon terus, talking back behind ourselves gitu, karena mereka pun juga aspek kognitifnya sudah mulai berkembang, jadi mereka sudah bisa stand up for themselves, mereka sudah bisa membuat keputusan diri, namun juga mungkin memang keputusannya harus kita sama-sama ini ya Bunda perhatikan dan juga kita bimbing juga. Jadi itulah memang sebenarnya kenapa sih anak-anak ini, para remaja ini terkesan lebih moody, sensitif,
kok murung terus, menyendiri terus di kamar karena it's their hormones taking over them yang lagi mengambil alih mereka. Oleh karena itu, kita butuh yang namanya effective communication atau komunikasi yang efektif. Oke, sebelum kita lanjut ke materi effective communication, saya ada beberapa pertanyaan. Jadi untuk Bunda dan Ayah, jika ingin menjawab atau merespon, boleh raise hand atau juga memberikan responnya melalui kolom chat di Zoom meeting ini. Yang pertama adalah, apa yang Ayah dan Bunda rasakan pada saat berkomunikasi dengan remaja? Boleh silakan Ayah dan Bunda. Boleh silakan Ayah dan Bunda memberikan responsnya. Oke, ada Bunda Apple mau memberikan respon, Bunda? Oke, Miss, Assalamualaikum. Selamat pagi, Miss. Iya, selamat pagi, Pagi, Bunda. Bunda. Ini secara pribadi ya, Miss ya? Iya, secara pribadi boleh, Bunda. Kalau saya sih, kalau lagi ngobrol sama anak saya yang ya sekarang beranjak remaja ya, Miss ya, kelas 5. Apa ya yang dirasain itu kayak, loh kok beda ya sama kita dulu waktu seumuran segini? Atau kadang-kadang ngerasa kayak gini. Dulu tuh kita tuh ngerasa masa ini tuh, kalau zaman saya tuh SMP atau SMA gitu. Ya itu sih agak bedanya di situ. Kok sekarang tuh kayaknya mereka cepet banget ya segede ini. Dulu tuh kita mengalami masa ini tuh ketika SMP atau SMA. Itu sih Miss yang paling sering dirasakan. Nggak panjang sih, nggak mungkin sambil belajar sih ya. Untuk sementara sih itu sih, Miss. Gimana Miss? Oke, terima kasih Bunda Apple atas responnya. Lalu juga ada Mama Karin dan Mama Fai, takut salah kata atau bicara pada saat berkomunikasi dengan anak para remaja. Untuk Bunda Ora harus menyediakan device-nya nih, karena mereka nggak bisa langsung dikasih instruksi betul, jadi harus dikasih reasoningnya. Lalu juga lebih seperti ngobrol sama bestie. Mereka sekarang lebih kritis, lebih merasa ngobrol sama teman, Miss, nggak langsung mengiyakan saja apa yang kita bilang. Betul sekali, Bunda. Mungkin itu perubahan yang terjadi ya. Oke, next. Ada pertanyaan lainnya, Bunda? Apakah terdapat perbedaan cara komunikasi ayah dan bunda pada saat anak-anak ini di periode anak-anak dan juga di periode remaja? Mungkin boleh Bunda responsnya, kami tunggu. Karena kita sifatnya di sini interaksi saja ya Bunda ya, diskusi dan sharing. Apakah ada perbedaan? Mungkin tadi sudah ada beberapa yang bilang sekarang ngobrolnya lebih ke bestie sih, Miss. Ngobrolnya sekarang lebih harus kayak bestie. Harus paham, mungkin juga ada beberapa PNS juga yang pernah cerita ke saya, sekarang saya harus keeping up dengan anak-anak, Miss. Anak-anak lagi suka K-pop, saya juga jadi ikutan suka K-pop. Biar relate nih ngobrolnya. Anak-anak lagi suka anime. Jadi saya juga harus suka anime biar relate nih ngobrolnya. Jadi seperti bestie. Oke, kita next question dulu mungkin Bunda ya. Apakah terdapat kesulitan yang ayah dan Bunda rasakan pada saat berkomunikasi atau berinteraksi dengan para remaja? Oh, ini ada untuk Bunda Ora, ada ayahnya lebih galak ke abang, tapi lebih banyak beliin barang-barang K-pop ke adiknya. Jadi Bunda Linda juga ada perbedaan Miss menghadapi remaja lebih sering menempatkan diri sebagai teman dan masuk ke dunianya. Ayah logikanya lebih jalan, jika ibu biasa lebih ke perasaan. Oke, for the next question, apakah terdapat kesulitan yang ayah dan bunda rasakan? Bapak lebih tegas, mama lebih slow. So far, alhamdulillah nggak ada kesulitan, masih manageable. Oke.
Oke, mungkin untuk parents yang lain juga sama ya seperti bunda-bunda yang lain. Oke, kita next ya Bunda. Oke, jadi sebelum kita melakukan sebelum kita masuk ke effective parenting ini, saya mau mau sama-sama sharing karena memang kita sebelum melakukan komunikasi ini kita juga harus paham bahwa teens start to assert their own independence. Sebenarnya remaja ini memang periode transisi. Dibilang anak-anak udah bukan anak-anak, dibilang dewasa juga belum, karena reasoning atau planning skills-nya masih berkembang. Tapi di periode inilah, pada remaja ini yang tadi misalnya dibilang challenging, memang mereka ini mulai mengambil atau mulai mau mengambil alih dirinya sendiri, lebih mulai mandiri. So we have to believe when we communicate with them, ketika kita berinteraksi dengan para remaja, kita harus percaya bahwa mereka memang butuh perubahan. Walaupun memang prosesnya tidaklah mudah ya Bunda, mungkin akan ada konflik di antara orang tua dan remaja, akan ada miskomunikasi ataupun salah paham, but we still have to be open. Kita harus tetap terbuka dengan apa yang mereka katakan, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan. Jadi itu adalah core ataupun akar root-nya bagaimana cara berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan para remaja ini. And then we have to recognize the process. Ketika kita berinteraksi dengan para remaja, kita harus melihat prosesnya mereka. Kenapa sih Miss harus melihat prosesnya? Karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa hasil ataupun outcomes para remaja ini tidak terlihat secara eksplisit jika dibandingkan dengan perkembangan ataupun progres pada saat mereka elementary ataupun early childhood. Mungkin pada saat mereka masih preschool kelihatan banget nih awalnya belum bisa mengenal warna, tapi sekarang sudah bisa mengenal warna. Belum bisa pegang pensil dengan baik, sekarang K1-nya sudah bisa memegang pensil dengan baik. Itu kan sebuah proses yang memang terlihat. Awalnya baru hanya bisa tummy time, sekarang tiba-tiba sudah bisa berjalan aja. Awalnya cuma babbling, sekarang udah bisa menyebutkan satu suku kata. Jadi memang kita secara sadar ataupun tidak sadar lebih sering melihat perkembangan ataupun outcomes dari pada saat anak itu elementary ataupun early childhood. Nah, pada saat di remaja ini outcomes-nya memang cenderung lebih implisit ayah dan bunda, tidak terlihat dengan jelas. Namun sebenarnya hal-hal yang mereka pelajari ataupun hal-hal yang sering banget yang mereka master areanya adalah social emosional. Oleh karena itu, jika ada perkembangan sedikit pun harus kita praising, harus kita kasih pujian. Oh, sekarang kakak hebat ya, udah bisa masak nasi goreng sendiri. Padahal dulu kalau kelas 6, kalau mau minta nasi goreng, masih minta mama untuk bikinin. Kakak sekarang hebat ya, udah bisa Canva. Kakak sekarang hebatnya udah bisa public speaking sendiri, presentasi sendiri, jadi MC untuk year end, atau jadi MC untuk acara-acara sekolah, udah bisa bikin vlog a day in my life. Karena terkadang pada remaja ini kita melihatnya, udah gede Miss, ya iyalah udah harus bisa masak, udah gede ya iya dong Miss, udah harus bisa rapi-rapihin rumah, bersih-bersih rumah. Padahal itu pun juga sebuah skill, sebuah progres mereka, sebuah perkembangan yang tetap harus kita puji. Jadi memang kadang anak-anak para remaja ini, Miss kenapa ya aku kok udah jarang dipuji sama mama. Jadi memang kadang karena kita melihatnya sebagai kan udah gede Miss, iyalah udah harus bisa bersih-bersih. Jadi kita telah terhabituasi, jadi lupa untuk memuji mereka. Padahal mereka pun juga masih tadi desire for social status, mau terlihat bukan hanya terlihat oleh teman-temannya, tapi juga mau dilihat dan didengar oleh orang tuanya juga sebagai providernya dan juga role model mereka sebagai role modelnya mereka seperti itu. Jadi yang tadi ya Bunda ya, sekecil apapun perkembangan mereka harus kita puji. Oke, next sebelumnya then Miss, how to build foundation? Gimana cara kita membuat fondasi for open communication, untuk komunikasi yang terbuka. Yang pertama ada create safe and supportive environment. Jadi pada saat berinteraksi dengan anak, pada saat berkomunikasi dengan anak harus netral dulu nih. Kalau bunda atau ayah, mama papa di sini masih merasakan marah atau capek, lagi lelah, karena kerjaan, mungkin bisa take break dulu, kita bisa lebih mindful dulu, bisa memahami dulu apa yang kita rasakan sebelum kita berinteraksi dengan anak-anak, dengan para remaja. Karena yang tadi ya ayah dan bunda bisa kita pahami bahwa memang remaja ini sangat sensitif, jadi kita pun juga harus tenang dulu sebelum menghadapi mereka. Dan di safe and supportive environment ini termasuk kepada trust, we have to show trust. Kita harus menunjukkan baik secara verbal ataupun non-verbal kalau kita percaya kepada mereka, kita mau mendengarkan mereka, dan kita non-judgmental, sorry. Jadi kita tidak boleh non-judgmental. Belum apa-apa,
Ya emang itu kan salah kamu, Kak. Kamu sih lagian. Atau Bun, masa tadi kan apa Bunda bilang? Apa Mama bilang? Itulah yang mungkin bikin mereka jadinya step back pada saat ingin mencurahkan hatinya kepada kita. So, pada saat ingin berkomunikasi dengan anak, berinteraksi dengan anak, harus non-judgmental and empathy. Lalu ada active listening, di sini ada pay attention juga. Jadi yang tadi ya Bunda, pada saat kita ingin berkomunikasi dengan para remaja, we have to be mindful. Kita harus bisa mindful. Jika sedang memegang HP, scrolling Shopee, nungguin tanggal kembar, mungkin bisa ditaruh dulu nih HP-nya, baru kita berinteraksi dengan anak. Jadi harus melakukan eye contact pada saat kita berkomunikasi dengan anak. Kenapa sih Miss harus eye contact? Karena pada saat kita berinteraksi dengan eye contact, ada eye contact-nya atau ada kontak matanya, itu mengartikan bahwa I hear you, I see you, I will listen to you. Aku mendengar kamu, aku menyimak kamu, aku tahu kehadiran kamu, keberadaan kamu, dan aku melihat kamu. Itulah kenapa pentingnya eye contact atau pay attention pada saat berinteraksi, bukan hanya dengan para remaja, tapi juga anak-anak ataupun orang dewasa lainnya. Lalu juga ada avoid interruption. Belum selesai kan? Apa Mama bilang? Ya kali Kak gitu doang nangis. Masa gitu doang marah. Itulah mungkin hal-hal yang sering kita katakan kepada anak-anak. Karena kita lupa kalau para remaja ini memang lagi sensitif-sensitifnya. And then listen, not only hear. Jadi bukan hanya mendengar, tapi kita juga menyimak apa yang mereka rasakan. Dan yang terakhir, show trust, be observant, and give praise. Karena terkadang anak-anak ini karena sudah susah nih terbuka, PDKT-nya kita harus lebih lama lagi nih pada saat berbicara ataupun berkomunikasi dengan anak-anak. So we have to be observant. Kita harus bisa menjadi observer yang baik. We have to look, kita harus bisa melihat non-verbal signs-nya. Kok ternyata kakak kok udah lama ya nggak curhat, atau kakak kok tumben sih biasanya nonton drakor, sekarang jadi nggak mau nonton drakor, ada apa ya? Biasanya kalau pulang sekolah tuh ceria, kenapa sekarang murung terus ya? Jadi kita harus melihat non-verbal cues-nya atau tanda-tanda non-verbalnya gitu. Lalu beberapa strateginya juga ada pick a moment. Pada saat mau berinteraksi dengan anak-anak, we have to pick a moment. Jangan anak-anak remajanya udah lagi capek pulang sekolah, langsung kita bombardir. Tadi kenapa Kak? Kenapa Kak? Kamu merasa sedih ya? No, we have to pick a moment. Pilih momen yang pas dulu. Jadi memang kalau remaja ini kayak PDKT sih Bun, harus bisa pick a moment yang pas. Momen yang pas harus kita temukan. Oh, lagi santai nih si kakak, ya boleh deh kita ajak ngobrol. Lagi santai nih adik, boleh deh kita ajak ngobrol. And set aside time. Jadi memang sebenarnya untuk berkomunikasi dengan para remaja ini kita harus meluangkan waktu yang memang secara reguler gitu. Misalkan pada saat weekend, pagi-pagi setelah jogging ngobrol-ngobrol santai gitu. And then listen more than talk. Kita harus bisa mendengarkan, lebih mendengarkan dibandingkan berbicaranya nih. Karena tadi ya, sebenarnya para remaja ini berbicaranya mereka itu bukan pakai verbal communication, tapi menggunakan non-verbal communication. How they talk to us, kontennya apa, lalu juga bagaimana sikap duduknya, matanya apakah melihat ke kita, matanya berkaca-kaca atau tidak pada saat berbicara dengan kita, seperti itu. Lalu ada validate feelings, kita harus bisa memvalidasi feelings mereka. Yang penting didengarkan dulu saja, untuk pembenaran nanti mungkin ternyata memang ada kesalahan ataupun kekeliruan yang mereka lakukan, yang penting kita harus membenarkan dulu saja. Oh ternyata iya Mama paham, kamu merasa sedih dan jadinya nggak mau sekolah karena salah potong poni. Ternyata setelah kita dengarkan, hari ini ada foto OSIS. Jadi makanya nggak mau kalau poninya jelek, karena ada foto ID card untuk OSIS gitu. And then avoid lecturing, jangan seperti diktator. Jadi harus dengarkan dulu, listen dulu apa sih yang mereka katakan. Karena tadi ya yang Bunda, mungkin karena kita sudah dewasa, kita sudah lebih jelas atau lebih clear lagi berpikirnya. Tapi karena mereka masih hormon yang take over, mereka masih lebih sensitif, semuanya dilebih-lebihkan. Padahal mungkin dalam hati kita juga bilang, oh segini doang nangis, ini mah gampang. Tapi harus tetap pada saat berkomunikasi dengan anak, ditahan-tahan dulu. And then facial expression-nya juga harus kita jaga, karena anak-anak pun juga sangat sensitif terhadap our facial expression. Kok Mama aku cerita tapi sambil pegang HP ya? Kok Mama aku cerita tapi sambil baca buku ya?
kok mama cerita tapi sambil kayak ngedengerin aku deh. Mama kenapa sih biasanya bilang bilang hati-hati ya kaknya sambil senyum, tapi tadi nganterin aku cuma buru-buru, gak sampai cium pipi aku. Itu adalah hal-hal yang sebenarnya mungkin sebenarnya kita buru-buru nih mengejar kereta atau mengejar ada meeting pagi, tapi itu masih hal-hal yang membuat mereka jadi sedih ayah dan bunda. So we have to control our emotion and also our facial expression, ekspresi muka kita. And watch your tone. Kita pun juga harus bisa mengendalikan intonasi kita. Kakak, gimana sih? Jadi harus tenang yang tadi. Harus seperti air yang tenang. And don't take it personal. Mungkin beberapa juga pada saat konflik dengan para remaja, mungkin mereka keceplosan. Aku nggak mau sekolah, aku capek sekolah. Don't take it personal. Karena sebenarnya itu mereka pun juga tahu konsekuensinya apa. Mereka tahu kalau menghardik ataupun suaranya kencang dengan orang tua itu juga bukanlah hal yang benar. Tapi karena it's their hormone taking over them, itu adalah hormon mereka yang berbicara, jadi mereka belum bisa mengontrol emosinya dengan baik. So, don't take it personal. Nggak usah kita ambil hati. Dan yang terakhir pada saat berkomunikasi dengan anak, ini adalah salah satu juga sebenarnya ini pun juga saya ajarkan juga ke anak-anak upper grades, grade 4, 5, 6 dan juga JHS. Pada saat kita mau berbicara dengan orang, biar lebih jelas, we can use I statement. I feel, and then state your feelings. Kita bisa menunjukkan feelings kita apa. When you, ketika kamu, aksinya apa, karena dampaknya ke kita apa. Seperti itu, Bunda. Jadi, I feel, our feelings, and then when you, their actions, because, and then the impact for us. Jadi ada feelings, action, dan juga effect. Ini ada beberapa contohnya. Yang pertama, misalkan gini, so rather than belajar dong kak, main handphone terus sih. Besok ada sumatif, gimana sih? Nanti kalau sumatifnya remet, gimana? Kalau sumatifnya di bawah KKN, gimana? Jadi ketika kita menggunakan I statement, harus ada feelings, action, dan juga impact-nya. Jadi feelingsnya bisa nih, ayah dan bunda bilang, ayah dan bunda khawatir jika kamu bermain handphone seharian. Karena besok ada sumatif, jadi lebih baik belajar terlebih dahulu agar mengerjakannya lebih mudah dan lancar. Biasanya di sini anak-anak itu akan lebih menerima hal seperti ini, karena pada saat kita menggunakan kalimat belajar dong kak, kita secara tidak langsung mereka akan taking-nya ataupun mengambilnya adalah mama mau jokin aku mulu seakan-akan aku nggak pernah belajar sama sekali. Aku kan cuma megang HP 5 menit, Miss. Masa dimarahin mama? Jadi bisa menggunakan I statement biar sama-sama lebih nyaman lagi interaksi dan juga komunikasi. Oke, seperti itu ayah dan bunda. Terakhir ini ada kita sama-sama bisa praktis ayah dan bunda. Boleh kalau mau ikut coba menggunakan kolom chat atau juga respon. Ini ada satu I statement-nya, skenario-nya adalah kamarnya kenapa berantakan banget sih kak? Diberesin dong. Oke, mungkin si ayah dan bunda ada yang mau coba kira-kira kalau kita ubah ke I statement gimana ya? Kamarnya berantakan banget sih, Kak. Diberesin dong. Kira-kira kalau kita ubah ke I statement gimana ya? Tadi pada saat kita menggunakan I statement harus ada feelings, harus ada action-nya, dan juga harus ada impact-nya terhadap kita ataupun mereka sendiri. Mungkin sini ada bunda ada yang mau coba. Ada Bunda Apple, terima kasih Bunda. Kalau kamarnya rapi, lebih nyaman loh ngapa-ngapain di kamar. Thank you Bunda untuk responsnya. Betul, ini juga bisa salah satu alternatif juga bisa kita gunakan. Kalau kamarnya rapi, lebih nyaman loh. Terima kasih Bunda Neila. Kalau kamar kakak lebih rapi, mungkin bisa lebih enak dilihat dan lebih nyaman buat belajar loh. Betul sekali, terima kasih. Oke, mungkin ini ada salah satu respon juga, alternatif juga dari saya. Ayah dan bunda pusing, tapi kalau ini konteksnya lebih playful ya ayah bunda. Ayah dan bunda pusing deh, lihat kamar kamu berantakan banget. Soalnya jadi bikin rumah juga kelihatan berantakan. Kita butuh rumah yang rapi biar bisa sama-sama istirahat. Yuk kita cari waktu buat bersama beresin kamar. Jadi sudah ada feelingsnya, ada actionnya apa, dan juga ada dampaknya apa. Oh, feelings kita adalah kita ngerasa pusing atau overwhelmed atau mumet banget kalau ngelihat kamarnya berantakan. Handuk basah masih di kasur, selimut ada di lantai,
lalu juga ada buku-buku ternyata di lantai gitu. Jadi actionnya adalah karena kamar para remaja ini berantakan. Dampaknya adalah bikin rumah kelihatan berantakan. Jadi kita butuh waktu yang rapi, kita butuh rumah yang rapi biar bisa sama-sama istirahat. Yuk kita cari waktu bersama untuk bersihin kamar. Oh, ada juga dari Bunda Enda, Bunda kesel kalau mainan gak diberesin. Bunda khawatir kalau kamu kesandung dan nangis. Bunda harus beliin burger kan, Bunda jadi tekor. Itu juga, jadi ada feelingsnya, ada keselnya, actionnya karena nggak beresin mainan. Dampaknya adalah kesandung dan nangis, jadinya harus ada rewardnya, beliin burger. Jadinya tekor deh. Gitu. Oke. Mungkin sekian sharing-sharing dari saya dan Bunda. Untuk lebihnya saya kembalikan kepada Miss Ren. Iya. Baik, terima kasih Miss Yaya. Luar biasa ya, sangat komprehensif sekali dan relate banget. Sebetulnya ya Bunda, saya memiliki anak pra remaja juga. Ternyata sama ya permasalahannya ya. At least we are in the same boat lah di sini gitu ya. Nah, ini perlu saya garis bawahi ya. Ternyata memang banyak potensi yang bisa dikembangkan dari masa pra remaja dan remaja ini ya, seperti yang dijelaskan oleh Miss Yaya. Dan ini saya punya satu nih, mungkin Ayah Bunda merasakan juga kalau menghadapi remaja itu seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi sebenarnya kita cinta banget, tapi kok anaknya begitu ya, gitu kayak kita cintanya tuh bertepuk sebelah tangan. Nah, tapi jangan khawatir ya Bunda, kita hargai prosesnya seperti yang saya tadi katakan ya, hormone taking everything ya in this age ya. Kemudian bahwa proses itu Ayah Bunda tidak serta-merta terlihat. Gitu, saya tekankan sekali lagi bahwa mungkin kalau tadi yang kindergarten terlihat sudah bisa membaca, kemudian bisa lagi apa, bisa berjalan, kemudian ini terlihat. Tetapi untuk usia remaja atau pra-remaja ini tadi mungkin terlihatnya dari sosial emosional, kemudian dari managing self-nya gitu ya, dan apapun itu harus kita celebrate dan kita hargai apapun itu perkembangan dari si usia remaja ini juga. Dan juga kita harus juga build foundation when communicating, taking time ternyata. Kadang-kadang kita sudah berapi-api gitu ya, kepengennya kalau misalnya apa-apa langsung nanya, apa yang terjadi? Kemudian atau apalah gitu. Ternyata we have to take time ya, seperti itu. Jadi supaya pembicaraan kita juga lebih bermakna ya, lebih efektif juga, berdampak juga terhadap anak-anak kita. Nah, mungkin sekarang ada yang mau sharing atau mau bertanya, boleh silahkan Ayah Bunda kalau mau raise hand atau melalui kolom chat, nanti kita akan diskusi bersama. Silahkan Ayah Bunda mungkin 3 pertanyaan dulu. Boleh untuk raise hand. Oh iya, ada Bunda Linda ya. Bunda Linda, 3 dulu ya. Mohon maaf, 2 lagi mungkin ada lagi operator. Boleh saya dibantu. Aduh, kok susah ya? Oh iya, sudah ya Bunda Linda. Ya, baik silahkan Bunda. Selamat siang, Miss. Selamat siang Bu. Sebenarnya fase lucu-lucunya ini tuh sampai usia berapa sih? Fase lucu-lucunya ya. Anak-anak kita itu gitu kan, Iya, ini ya. lucunya ya, lagi Yes. gemes-gemesnya gitu loh. Sampai periode usia berapa? Terus bagaimana how to take care, berbicara, berkomunikasi dengan anak dengan 2 karakter yang berbeda. Kalau di saya itu